Ya, jamaah sekalian, beramal sebelum berilmu bisa saja di perbuatan yang sia-sia. Kenapa kita katakan sia-sia? Karena kalau tata caranya keliru, bukannya kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, malah cuma dapat capek doang, bahkan bisa saja menjadi dosa. Ya, karena niatnya misalnya ya, kita lagi haid nih, tiba-tiba saya katanya ada perintah menjaga wudhu gitu kan, saya mau berwudhu aja selama haid gitu. Nah ini kan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Begitu wudhu keluar darahnya batal lagi, wudhu keluar batal lagi, wudhu keluar lagi batal lagi. Dan malah harusnya orang yang sedang haid emang nggak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu sebagaimana wudhu, tuh kan? Jadi beramal itu nggak cuman yang penting niat, ya niatnya baik sih, tapi ternyata tata caranya keliru. Nah ini jadi masalah. Maka mencari ilmu dalam hal ini urusan agama itu menjadi suatu kewajiban. Walaupun memang secara dalam dalilnya secara eksplisit Nabi mengatakan hanya ilmu saja gitu. Ilmu saja, mau itu ilmu agama, mau itu ilmu umum, itu semuanya wajib. Cuman kalau misalnya ilmu umum, ya bagaimana kita misalnya mau bekerja kalau misalnya tidak menguasai ilmunya. Nah, makanya kata Nabi mengatakan, idza wusidal ardu ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau misalnya perkara diberikan kepada yang tidak kompeten, tidak menguasai ilmunya, tunggu aja, ntar juga hancur gitu kan. Nah, maka jamaah sekalian berada di posisi yang sekarang di perusahaan tentu sesuai dengan kemampuan-kemampuan dan background pendidikan yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, kalau ilmu agama, ini lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada satu hadis sebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu suatu kewajiban setiap muslim. Dan dalam satu hadis yang lain dikatakan wa muslimatin. Bagi seorang muslim dan muslimah itu suatu kewajiban. Bayangkan Nabi menyuruh perempuan mencari ilmu. Di masa itu 14 abad yang lalu mana ada perempuan itu boleh mencari ilmu. Begitu Islam datang, nggak main-main Nabi. Gitu ya. Muslimah semuanya disuruh mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Bahkan Nabi mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Ingat di sini Nabi nggak bilang siapa yang banyak amalnya Allah akan mudahkan jalannya ke surga, enggak. Yang punya ilmunya. Mungkin amalnya dikit, tapi ilmunya tahu gimana caranya. Nah, itu bisa gitu. Saya mau misalnya dapat pahala sholat yang banyak. Gimana ya caranya? Tapi saya nggak bisa melakukan sholat setiap saat. Malam juga ada shift kerja. Gimana ya caranya? Biar bisa dapat pahala tahajud tanpa kita melakukan tahajud karena memang tidak bisa melakukannya karena malam harus kerja dari jam malam sampai subuh misalnya. Gimana caranya? Ajarkan orang untuk bisa melakukan salat tahajud. Setiap kali dia melakukannya, kita dapat pahalanya juga. Itu orang yang tahu ilmunya. Tapi kalau orang tidak mengetahui ilmunya, dia salat tahajud, jangan-jangan tata caranya keliru. Salah, nggak dapat pahala, capek doang. Tapi orang yang punya ilmunya, dia nggak bisa salat tahajud karena satu dan lain hal. Mungkin dia sakit, mungkin dia ada kerja. Diajarkan saja orang untuk bisa melakukan tahajud. Lalu orang itu melakukan tahajud, yang melakukan dapat pahala, yang ngajarin dapat juga. Ya kan? Nah ini kemuliaan, makanya dalam beberapa dalil kita lihat bahwa Allah meninggikan orang yang berilmu di atas orang-orang ahli ibadah dalam beberapa derajat. Maka kondisi hari ini kita mencari ilmu, gitu ya. Mungkin di sana di masjid ada orang pada salat Jumat. Nah, kita di sini mencari ilmu, bisa saja pahalanya sama, bahkan bisa jadi mencari ilmu itu menjadi lebih tinggi derajatnya, gitu ya. Nah, oke, baik. Nah, cuman gimana sih caranya kita biar bisa istiqomah mencari ilmu, biar kita bisa mudah mendapatkan ilmu, biar Allah mudahkan kita untuk memenuhi diri kita, kualitas diri kita dengan ilmu agama. Apa yang perlu untuk kita siapkan? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan ada 6 perkara
yang dibutuhkan untuk kita bisa mendapatkan ilmunya. Apa saja? Yang pertama, zakat. Zakat itu artinya kecerdasan, kemampuan untuk mengolah. Kadang nggak cerdas-cerdas amat, tapi fokus itu tetap bisa. Paham gitu. Yang kedua, wahirs. Hirs itu adalah tamak. Tamak terhadap harta itu nggak boleh. Tamak terhadap jabatan itu nggak boleh. Ada tamak yang diperbolehkan ya mas kalian. Tamak atas ilmu. Udah dapat ilmu fikih, wah saya kurang puas mau belajar ilmu ushul fiqh. Wah kurang puas lagi belajar ilmu hadis. Saya mau menghafal Quran, tahfiz gitu ya. Wah saya nggak cukup dong cuman hafal doang tapi nggak tahu kandungannya. Belajar dia tafsirnya, belajar dia ilmunya, belajar ini dan segala macam. Nah itulah. Kalau mau mencari ilmu jangan pernah merasa cukup terhadap apa yang menjadi yang kita dapatkan selama ini. Orang yang sudah bergelar profesor di bidang agama sekalipun, wah di rumahnya itu perpustakaan banyak. Buat apa kan ilmu dia udah cukup? Oh enggak. Justru semakin tinggi ilmu seseorang, dia semakin sadar apa? Bahwa terlalu banyak yang belum dia kuasai. Beda dengan orang belajar dikit tetap petantang petenteng gitu ya. Nah, beda dengan profesor di bidang usul fiqh, di bidang tafsir gitu ya. Semakin dia membaca kitab, semakin dia sadar bahwa dia tidak tahu. Jadi dia membaca buku, dia membaca kitab bukan untuk mendebat orang lain. Dia membaca buku agar dia sadar bahwa dia tidak tahu banyak. Maka itu yang disebut dengan tamak pada ilmu jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Ya, wastibarin, kesabaran. Orang dikit-dikit nggak sabar nyari ilmu, nggak bisa. Ya, ada orang misalnya kita pengen berguru sama ustadz, masya Allah ini pakar banget di bidang hadis. Tapi kita harus sabar. Sabarnya tuh gimana? Mungkin pembicaranya bikin ngantuk loh. Kan kadang kalau kita nyari penceramah di mana kita nyarinya yang lucu gitu ya, yang lucu, yang ganteng, betah tuh. Tapi belum tentu ada isinya. Cuman ngelawak doang sampai di rumah kita ditanya, tadi Pak Ustadznya ceramah apaan? Pak Ustadznya lucu gitu doang. Gitu. Terus ilmunya apa? Nggak tahu gitu. Nah, maka kalau kita benar-benar ingin mencari ilmu, datangilah pakarnya walaupun mungkin si pakar ini nggak punya ilmu public speaking yang bagus. Penyampaiannya bikin ngantuk. Nah, kalau kita nggak sabar, sekali ketemu kita habis itu nggak mau ketemu lagi. Nggak mau ngambil ilmu lagi. Kenapa? Ustadznya bikin ngantuk. Bukan itu intinya. Ilmunya yang diambil, soal ngantuk atau enggak, sediain kopi kek, apa kek itu ya. Butuh kesabaran. Karena mungkin apa? Mungkin guru kita itu bikin ngantuk, nggak enak cara nyampainnya. Nah, itu butuh kesabaran. Gitu. Kemudian butuh bekal yang cukup. Butuh bekal yang cukup. Bayangkan misalnya kita punya anak kita mau ditaruh di pesantren, butuh bayaran dong bulanannya. Ya, kita titipkan anak kita ke suatu lembaga tapi nggak mau bayar. Lah lembaga tersebut mendirikan bangunan pakai uang. Anak kita dikasih makan pakai uang, gitu ya. Apalagi misalnya airnya, bukunya, nah, itu semuanya butuh uang. Maka disinilah pentingnya mencari harta di dunia tidak hanya sekedar untuk membiayai hidup secara materi di dunia saja, tapi kita juga niatkan untuk akhirat. Ketika jamaah sekalian bekerja sekarang gitu ya di Medco, tidak sekedar biar cuma bisa makan atau bisa beli tas baru segala macam, tapi diniatkan untuk akhirat juga. Nah, itu juga termasuk dalam kategori mencari dunia untuk akhirat gitu. Saya mau kerja biar bisa nabung, biar bisa naik haji tuh. Cari dunia buat akhirat. Biar bisa bayar zakat, biar bisa sedekah, biar bisa wakaf, biar bisa sedekah atas nama orang tua yang udah meninggal dunia, biar tiap tahun bisa kurban, biar nanti kalau punya anak bisa diakekah. Nah, itu semuanya mencari dunia untuk akhirat gitu. Jadi jangan dikira Islam itu melarang orang nyari duit, keliru. Islam melarang orang jadi kaya, keliru. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia Muslim dan dia beruang, nah dia tidak akan meminta-minta pada orang lain untuk menghidupi dirinya. Nah, itu ya. Maka bekal yang cukup ini diperlukan untuk mencari ilmu. Kemudian wa irsyadul ustadz, bimbingan guru. Kadang-kadang cari ilmu sendiri kayak di Google gitu ya. Nanya apa aja di Google, nanya apa aja di Google. Nah, kalau misalnya tidak ikut bimbingan guru, bisa saja semua orang siapapun bisa nulis di internet.
Kalau dia tidak pandai memilah, tidak pandai memfilter, apa aja dikonsumsi. Mau itu pandangan liberal, sekuler, plural, semuanya dihabisin gitu ya. Masuk semuanya, dan otaknya pada akhirnya nggak bisa memfilter. Maka disinilah dia butuh bimbingan gurunya. Maka dia banyak berdiskusi kepada ahlinya. Saya membaca di internet begini-begini, bagaimana menurut Anda, guru? Nah, kemudian yang terakhir adalah tulus zaman, waktu yang panjang. Jangan kira dapat ilmu itu, udah gitu ya. Sekali, 2 kali pertemuan udah cukup. Enggak. Perlu waktu yang panjang. Maka kita sisihkan waktunya untuk mencari ilmu. Setiap Jumat, istiqomah, gitu ya. Cari ikut pengajian zuhur. Kemudian nanti Sabtu Ahad, ya, cari di masjid terdekat. Atau misalnya online sekarang, Masya Allah. Ya. Kalau dulu banyak mungkin orang yang tidak sampai kepadanya ilmu, lalu dia terbatas untuk beramal karena terbatasnya dia dengan akses mendapatkan ilmu. Sekarang, Masya Allah, ilmu bertebaran. Ya, cari di YouTube. Nah, cari di YouTube, tapi jangan sekedar nyari yang lucu sama yang ganteng. Lihat background pendidikannya gitu. Wah, ini Pak Ustadz, kalau perlu kita cari biografinya. Biografi Ustadz Fulan bin Fulan. Oh, Masya Allah, S1-nya di Mesir, belajar hadis. Nanti kemudian S2-nya di Syria hadis lagi. Masya Allah, setelah itu dia ngambil doktor hadis lagi di mana, Masya Allah. Dan yang disampaikan ilmu hadis, memang udah pas. Jangan sampai kita yang penting lucu. Gitu. Begitu dilihat background pendidikannya, nggak pernah sekalipun berada di satu tempat yang berguru dalam ilmu disiplin ilmu keislaman tertentu. Yang penting lucu. Jadi yang kita cuma dapat ketawanya aja. Ya. Maka kalau kita belajar ilmu kedokteran, ya sama dokter, bukan sama dukun. Gitu ya. Jangan belajar ilmu katanya si Caesar yang penting punya pisau. Di rumah banyak pisau, saya bedah sendiri aja. Nah, ini keliru. Gitu ya. Nah, sebagaimana ilmu, yang penting santai, yang penting sholat, udah gerak aja, ruku, sujud, segala macam. Tapi dia nggak tahu ilmunya. Nah, maka nggak mungkin bisa dikatakan sah kalau dia tidak mengetahui ilmunya. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laits As-Samarqandi mengatakan banyak orang bijak itu yang memberikan nasihat kepada kita bahwa amalan itu tidak akan selamat, artinya tidak akan berguna kalau tidak memenuhi setidaknya 4 syarat. Gitu ya. Yang pertama apa? Awwaluha al-ilmu qabla bad'ihi. Yang pertama, berilmu sebelum memulai. Kenapa? Li'anna al-amal la yasluh illa bil ilmi. Karena amalan tidak akan sah tanpa tahu ilmunya. Saya ngelihat ada orang sholat, dia gerakan begini-begini. Nah, tapi dia nggak tahu tata caranya. Cuma ngelihat secara teorinya aja, tapi dia tidak mencari ilmunya. Tidak mencari literaturnya, tidak mencari gurunya. Maka berilmu dulu sebelum beramal. Yang kedua, wasani an-niyatu fi mabda'ihi. Li'anna al-amal la yasluh illa bin niyah. Niatnya. Ada orang misalnya mau nyumbang ke masjid. Woro-woro sana, woro-woro sini gitu ya. Pilihlah saya Bapak dan Ibu, saya lagi nyalek nih. Gitu. Saya ikhlas nih Bapak Ibu. Di lisan dia ikhlas, di hati dia tidak ikhlas. Dia tidak berniat lillahi ta'ala, ya sudah. Yang dia dapatkan ya hanya impression dari masyarakat, tapi belum tentu mendapatkan pahala di sisi Allah kalau niatnya keliru. Yang ketiga adalah kesabaran. Wasalisu as-sabru fi wasfihi. Sabar ketika menjalankannya agar tumakninah. Ya, kalau nggak sabar, kita sholat mungkin cuma 1 menit selesai tuh. Capek banget, bosen lah. Orang kalau tidak bertakwa, sholat itu bosenin, Bu. Bayangkan 5 kali sehari semalam kita ruku lagi, sujud lagi, ngapain sih begini gitu ya. Kalau bukan karena kesabaran, mungkin kita tidak akan sanggup mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari sepanjang usia kita. Ya, belum lagi sholat-sholat sunnah, Masya Allah. Kalau kita tidak sabar, kita nggak akan bisa melakukan puasa sebulan penuh. Mana sambil kerja, mana aus, mana habis ngurusin klien yang cerewetnya minta ampun, mana ngurusin atasan yang galaknya amit-amit gitu ya. Kalau tidak karena kesabaran, mana bisa kita berpuasa dalam kondisi seperti itu. Orang kalau udah perut lapar, kepala udah banyak masalah, wah paling enak
nyedot es Milo siang-siang. Kalau misalnya nggak sabar, nggak bisa kita melakukan ibadah. Dan yang terakhir ini yang paling inti juga adalah ikhlas. Enggak ikhlas lillahi ta'ala, kita nggak dapat. Ya. Kita mau misalnya beramal, lalu kita posting, taruh di media sosial. Ketika kita memposting di media sosial, perbaiki dulu niat kita sebelum pencet post. Gitu ya. Maka ketika kita meletakkan apapun di media sosial, entah itu misalnya nasihat kebaikan, apa segala macam, atur baik-baiknya di dalam hati. Niatnya to impress people atau to impact people. Niatnya mau nyari perhatian atau ingin memberikan dampak baik untuk orang lain. Kalau niat kita tuh impact people, untuk memberikan efek baik untuk orang lain, nggak penting berapa banyak yang nge-like, nggak penting berapa banyak yang men-subscribe, nggak penting. Gitu. Tapi kalau yang dicari adalah impression, gitu ya, nggak di-like banyak orang stres. Subscribernya dikit, bunuh diri. Karena yang menjadi masalah niatnya gitu. Maka orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, ikhlas itu gampang. Tapi kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri, kurang perhatian di dalam dirinya sendiri dari orang-orang tercintanya, dia akan mencari apapun untuk impress people. Nggak penting itu berdampak positif ataukah negatif, yang penting dia famous. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka sekali lagi jamaah sekalian, kita mau komen, mau posting, mau ngasih emoticon segala macam, sebelum jempol kita pencet send atau post, pastikan dalam diri kita ikhlas lillahi ta'ala. Not to impress people, but to impact them. Oke, baik. Nah, kemudian kedudukan muslim yang berilmu dan ahli ibadah. Dalam surat Al-Maidah ayat 11, Allah berfirman, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Ditinggikan berapa derajat? Beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu, itu derajatnya jauh berbeda. Tapi kalau ada nih, ini punya ilmu doang, tapi nggak mau beramal gitu ya. Tahu tata cara tahajud. Udah, tapi nggak pernah ngerjain. Yang ini rajin tahajud, tapi nggak tahu caranya gitu. Ya, paling bawah itu yang beramal tanpa ilmu. Di atasnya lagi yang berilmu tanpa amal. Paling atas lagi yang berilmu dan beramal. Ini yang paling tinggi derajatnya. Ya. Oke, nah orang yang berilmu dalam beberapa kondisi yang tidak wajar, itu selalu bisa mencari solusi. Ini ceritanya Amr bin As, gitu ya. Amr bin As itu ketika diutus dalam perang Dzatus Salasil, suatu hari dia itu sedang berperang kan. Namanya orang berperang kan berbulan-bulan, nggak bawa istri pula gitu. Malamnya itu Amr bin As ini mimpi basah. Berarti junub dong, kan keluar air mani dia. Tapi kan dia pemimpin perang. Besok pas waktunya sholat subuh, dia nggak bisa mandi. Karena waktu itu sedang puncak-puncaknya musim dingin dan kondisi dia juga kurang fit. Kalau dia mandi, ya di tengah padang pasir, kita nggak usah mikirin water heater ya, nggak ada. Puncak musim dingin, ibaratnya ini kalau mandi, kayak mandi air es yang baru meleleh gitu. Kalau kondisinya nggak fit, bisa demam itu. Gimana mau melanjutkan perang sebagai panglima dia? Akhirnya dia nggak mandi. Dia tayamum doang, lalu mengimami sholat subuh. Ada di antara pasukan ada yang tahu bahwa Amr bin As ini nggak mandi junub dulu sebelum melaksanakan sholat, jadi imam pula. Akhirnya dilaporkan sama Nabi. Nabi kemudian nanya sama Amr. Begitu selesai perangnya gitu ya, udah pulang ke Madinah, dipanggil sama Nabi Amr bin As. Amr bin As, dengar-dengar kamu ngimamin sholat subuh berjamaah dalam kondisi junub dan nggak mandi dulu ya? Kata Amr bin As, iya ya Rasul, saya tayamum doang, terus sholat gitu. Ya karena saya tahu, kata Amr bin As, bahwa orang yang dalam kondisi tidak fit, kalau sampai mandi dan itu bisa membahayakan dirinya, emang nggak boleh mandi. Mandi bahkan mungkin bisa haram.
Ini saya tayamum aja, kata Amr bin As. Apa lalu responnya Nabi? Nabi ketawa. Hahaha. Udah pergi gitu aja. Enggak negor, enggak nyalain. Gitu ya. Artinya Nabi itu seakan-akan kayak muji kecerdasannya Amr bin As. Ya emang benar begitu. Ceritanya berbeda dengan kasus yang lain. Yang melakukan tindakan tanpa ilmu. Kasusnya sama. Ceritanya ada seorang mujahid. Ketika itu setelah selesai dari peperangan, di malam hari dia istirahat. Kepalanya masih basah lukanya. Syujja ra'suh. Kepalanya itu habis digecek pakai batu sama musuh. Digecek, hancur di sebagian kepalanya, lalu dibalut oleh perawat yang ikut di dalam perang tersebut. Masih begitu basah lukanya, malamnya kok mimpi basah gitu. Keluar air mani. Begitu waktunya sholat subuh itu kan kalau sama Rasul harus berjamaah. Ya. Panik dia. Aduh, kepala saya masih luka, boro-boro mau mandi. Boro-boro mau mandi, sholat aja paling saya sambil tiduran. Dia tanya sama teman satu campnya, satu tendanya. Apa yang harus saya lakuin? Saya nggak bisa mandi ini. Tapi sholat subuh saya gimana? Apa kata teman-temannya satu tenda? Temennya yang satu tenda itu nggak ada satupun yang pakar dalam ilmu ini. Tapi bikin fatwa, ngasih saran. Gitu. Ih, kamu harus mandi. Kalau nggak mandi gimana? Sholat subuhnya kagasan lu. Gitu ya. Akhirnya karena dia didesak oleh teman-temannya satu tenda, mandilah dia. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian dia demam, menggigil, mati. Geger paginya. Ada satu mujahid yang mati gara-gara mandi di puncak musim dingin tengah malam sebelum subuh mandi. Dipanggil sama Nabi satu tendanya tersebut. Wallahi laqataluh, kata Nabi. Demi Allah, itu yang satu tenda yang nyuruh temannya mandi udah ngebunuh temannya sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Nanya dulu sama yang punya ilmunya sebelum ngasih saran sama teman kalian. Marah Nabi. Marah Nabi. Nah, ini dia. Fakta di lapangan di depan hidungnya Nabi sendiri pernah terjadi. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu memberikan saran pada orang lain dan menyebabkan kerugian kepadanya, tidak main-main kerugiannya, kehilangan nyawa bahkan. Maka ketika Nabi menemui seorang Amr bin As yang sangat faqih, yang sangat menguasai ilmu fikih, dia tahu bagaimana bersikap. Dia tahu kondisinya sedang tidak fit, dia tahu sedang memimpin perang, dia tahu sedang berhadas besar, tapi dia tahu juga bagaimana agar sholat subuhnya tetap sah walaupun tanpa mandi. Apa itu? Tayamum. Gitu. Bagaimana tata cara tayamumnya? Iya, dengan cara yang dilakukan oleh Nabi. Bukan dengan cara guling-guling di pasir. Ini ada namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu pernah dengar Nabi nyuruh Amr bin As itu pernah tuh. Ya, waktu itu dia kagak mandi tuh. Nah, berarti kata Nabi cuma tayamum doang. Tayamum itu berarti apa? Bersuci pakai debu, pakai tanah. Akhirnya Amr bin Yasir itu saat itu karena dia tidak mungkin mandi, dia guling-guling di pasir. Hanya ditegur sama Nabi. Ammar bukan kayak gitu tayamum itu. Akhirnya Nabi mencontohkan, menepuk tangannya Nabi, menipiskan debu, kemudian mengusap wajahnya, kemudian menepuk lagi, mengusap tangannya. Seperti ini aja ngapain guling-guling di pasir, kata Nabi. Lihat, beramal tanpa berilmu itu sia-sia. Yang ada bukannya sah tayamumnya, kotor doang badannya, sah enggak. Nah, ini begitu urgennya berilmu sebelum beramal. Nah, Nabi pernah menegur banyak sahabat di antara itu yang punya semangat yang kuat untuk beramal, tapi tidak dicukupkan ilmunya. Contohnya, contohnya ketika itu mungkin jamaah sekalian yang ngikutin seminar sholat waktu itu ya, ini pernah kita bahas. Ada seseorang ya, ketika itu seorang laki-laki dia melakukan sholat. Dilihat sama Nabi,
Disuruh ulang sama Nabi. Kamu belum sholat, kata Nabi. Ulangi sholatnya. Dia ulangi lagi. Dengan cara yang sama, ditegur lagi sama Nabi sampai 3 kali. Lalu laki-laki ini bilang, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, ya Rasul, saya belum pernah sholat yang lebih baik dari ini. Ya kalau saya sholat begini aja terus, kata dia. Tolong ajarkan kalau emang saya salah, ya Rasul. Akhirnya diajarkan sama Nabi. Kalau berdiri, takbiratul ihram, baca ayat ini dan itu, ruku, tumaknina, berdiri, itidal, dan yang sebagainya. Setelah diajarkan oleh Nabi, setelah itu laki-laki ini bisa melaksanakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sah semuanya. Bayangkan, berkali-kali dia sholat, Nabi lihat, kata Nabi, kamu belum sholat. Udah jungkir balik, udah capek dia, ternyata nggak sah juga. Kenapa? Karena belum tahu ilmunya. Gitu. Padahal dia tuh udah sholat 5 kali dalam sehari, berarti sebelumnya nggak sah semuanya. Nah ini persis, ini dia ya, tentang Ammar bin Yasir. Ya, aku berguling-guling di atas tanah, kata Ammar. Terus dia sholat, ditegur sama Nabi. Gitu. Nah, ada kisah nih jamaah sekalian dalam kitab Nihayatul Izzi Wasyaraf yang ditulis oleh Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Jadi ceritanya jamaah sekalian, ada seorang ayah, dia meminta kedua anaknya yang sudah beranjak dewasa untuk mengembara. Diberikan bekal yang banyak oleh si ayah, dia bilang sama anaknya, silahkan kalian itu putuskan ingin kemana. Carilah pengalaman yang baik. Apapun yang kalian lakukan yang baik untuk diri kalian, silahkan. Setelah 10 tahun kemudian, anak itu kembali pada ayahnya. Anak yang pertama bilang sama bapaknya, wahai ayah, selama 10 tahun bekal yang engkau berikan kepadaku, aku gunakan untuk mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya mencari guru. Entah ya, aku berguru kepada syekh fulan, syekh ini, syekh itu, sayyid ini, sayyid itu. Semua ilmu yang kudapatkan aku tulis. Karena kalau tidak kutulis, maka ilmunya akan entah kemana hilangnya. Ini adalah hasil saya mencari ilmu selama 10 tahun. Dia bawa tumpukan buku yang dia tulis sebagai catatan-catatan dari guru. Lalu anak yang kedua dia bilang, ayah, sebagaimana kita tahu bahwa bertahanus itu adalah menyendiri untuk beribadah, ya, menghindari keramaian dunia, bertapa untuk beramal. Saya menyendiri wahai ayah, saya sholat, saya zikir, saya tilawah di situ. Saya saya tidak tertarik dengan kebisingan dunia. Saya mau sholat, ibadah, segala macam. Dan tiba-tiba, wahai ayahku, di hari yang ketiga, dia bilang, aku melihat ada kadal di gurun ya, tahu kadal gurun itu kira-kira panjangnya seginilah ya, segini. Berwarna emas. Berwarna emas ayahku kadalnya. Tidak seperti kadal-kadal gurun yang lain. Ini berwarna emas. Maka aku berpikir bahwa kadal ini adalah anugerah dari Allah. Karena dia tidak seperti kadal biasanya. Warnanya emas. Maka karena saya meyakini kadal ini adalah anugerah dari Allah, saya ambil. Dan kalau saya memelihara dia, saya nggak bisa bertahanus, nggak bisa beribadah. Saya bunuh aja kadalnya, lalu saya keringkan, lalu saya jadikan kalung. Dia mengalungkan kadal yang mati itu di lehernya, lalu dia melakukan sholat, tilawah, segala macamnya. Lalu kemudian saya sekarang ke sini, wahai ayahku, dan ini adalah kadalnya. Lihat ayah, kadalnya emas, ini anugerah dari Allah. Ayatnya tepok jidah. Ya salam. Lagian ngapain kamu sholat 10 tahun itu nggak sah semua sholat kamu, kata ayah. Kenapa ayah? Kadal yang kamu bunuh itu bangkai. Ya, kamu membunuhnya tanpa penyembelihan yang syar'i. Ketika kamu membunuhnya, kamu tidak menggorok lehernya dan membaca basmalah, itu bangkai. Bangkai itu najis dan kau pakaikan di dalam dirimu, di badanmu kamu tempelin najis, kamu sholat sambil membawa najis, tidak sah sholatmu.
Kobok semua sholatmu selama 10 tahun ini. Berarti saya nggak dapat pahala dong, bertapa 10 tahun sholat jungkir balik. Nggak sah semua, kata ayahnya. Kobok itu 10 tahun. Gara-gara si kadal ini. Najis kamu pakai. Gak sah sholatmu, kata ayah. Makanya sebelum beramal, berilmu dulu. Kalau kamu berilmu, maka kamu bisa beramal. Nah, ini adalah kisah yang ditulis oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani dalam kitabnya Nihayatul Izzi Wasyaraf sebagai kaca benggala bagi kita. Ya. Baik jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya memang hanya sampai jam 1 ya, dan masih ada waktu kira-kira 4-5 menit. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan saya kembalikan waktu dan durasi kepada Mbak Dia. Sebagai penutup jamaah sekalian, intinya mari kita memperbanyak ilmu sebelum kita untuk memutuskan untuk melakukan suatu amal. Bahkan jikapun kita ingin bertaubat, kalau tanpa ilmunya bisa saja taubat kita nggak diterima, tuh ya. Pengennya taubat, ya Allah dulu saya waktu masih muda saya nggak pernah sholat, saya mau bertaubat dengan zikir, nggak bisa. Sholat ditinggalin diganti sama zikir. Caranya mengkobok, gimana cara koboknya? Cari ilmunya, gitu ya. Ya Allah saya ingin memberikan ini dan itu, saya ingin bersedekah dan lain sebagainya, tapi saya nggak punya duit, saya nipu aja dulu ntar duitnya buat sedekah. Nah, itu juga sama aja gitu. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya sebelum kita memutuskan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Baik, saya serahkan kembali ke Mbak Diah Pitaloka. Jika ada yang bertanya silakan. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ini ada satu yang raise hand, Mbak Rini mungkin ingin menyampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mohon maaf tadi kepencet, cuma saya memang ada pertanyaan juga sih. Jadi sekalian aja Ustazah, afwan. Jadi tadi terkait ilmu ya, kan kita juga masih banyak yang harus kita pelajari ya untuk supaya memperkaya ilmu kita dalam hal khususnya untuk beribadah gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak tahu nih Ustazah, maksudnya kalau misalnya kan ada yang dihukumi jahil gitu ya, bodoh gitu ya. Saya takut aja gitu kalau misalnya ternyata kita melakukan kesalahan, misalnya belum bertayamum dengan benar, oh berarti tayamum kita yang kemarin itu nggak sah, terus sholat yang nggak sah, jadi harus dikodot. Nah itu tuh untuk membedakan antara apa ya, yang kita belum tahu sama kita udah tahu tapi kita nggak melaksanakannya tuh bagaimana ya Ustazah? Jazakallah khairan. Iya. Gimana ya biar kita tahu bahwa tayamum kita itu sah atau tidak? Maka gini, ketika kita tahu bahwa tayamum merupakan tindakan bersuci yang emergensi, ketika tidak memungkinkan untuk berwudu gitu ya, atau mandi bahkan dari hadis besar misalnya, kan sebelum melakukan tayamum kita udah cari ilmunya dulu pasti, ya kan? Tidak sekedar tahu bahwa tayamum itu adalah penyucian diri dengan cara emergensi, tata caranya juga harus tahu. Dari niatnya, dari mengusap wajah, mengusap tangan. Nah, ini semuanya harus tahu. Ya kalau misalnya dia sudah mencari ilmunya, dia sudah mendapatkan ilmunya dari yang berhak untuk memberikan ilmunya, lalu dia mempraktekkan sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan, sudah selesai di situ. Kalau ternyata, wah ternyata saya pernah dikasih tahu sama siapa gitu ya, ternyata disalahkan oleh yang lain misalnya, setidaknya saat itu kita sudah berikhtiar untuk mencari ilmunya dari orang yang tepat. Ya kan, dari orang yang tepat. Hatta walaupun googling sekalian, itu kan kita juga bisa memfilter. Mana website yang diasuh oleh para ulama, mana yang sekedar website-website isinya gosip-gosip doang, nah kita juga bisa memfilter gitu. Ya kan? Kita lihat, oh ini misalnya lembaga ini, lembaga itu, oh ini punyanya MUI ini, mui.or.id, berarti nggak mungkin kalau diadmin oleh orang-orang yang jahil gitu. Nah, itu silakan. Artinya kita sudah melakukan amal setelah kita berikhtiar mencari ilmunya. Soal salah dan benar ketika di situ ada khilafiyah, itu wajar. Salah dan benar dalam hal khilafiyah itu wajar. Dalam prakteknya, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang penting, tayamum aja tuh, guling-guling di pasir kayak Ammar bin Yasir, itu yang keliru. Tapi kalau misalnya kita sudah mengikhtiarkan, sudah. Kadang-kadang nanya gini sama saya, Ustazah, kan kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, nanti di akhirat kan kita tinggal bilang sama Allah, ya kan saya nggak tahu ilmunya. Bisa nggak sih kita terlepas dari itu semua?
gitu kan, dari beban syariat yang memang kita nggak tahu gimana dong. Gini, seandainya kita lagi nyupir, driving car, nyupir mobil, ada lampu merah, kita terobos. Gara-gara lampu merahnya tuh, ya kita nggak lihat lah, karena kita ngebut, kita nggak ngelihat traffic yang lagi merah. Lalu kita di stop sama polisi. Kira-kira kalau kita bilang sama Pak Polisi mohon maaf, saya nggak tahu loh di situ ada lampu merah. Saya nggak pernah tahu ada lampu merah, orang saya nggak pernah lewat sini. Kalau misalnya tadi ada lampu merah, saya nggak tahu. Kira-kira dilepas nggak sama polisi hanya gara-gara kita bilang, saya nggak lihat lampu merah. Dilepas nggak sama polisi? Ya enggak dong. Nggak peduli polisinya Anda lihat atau tidak. Yang pasti di situ ada aturan lampu merah harus berhenti. Soal Anda melihat atau tidak, itu kelalaian Anda. Bukan kelalaian traffic light. Orang traffic light-nya ada gede-gede, gitu ya. Salah Anda sendiri, kenapa Anda tidak melihatnya? Makanya ketika misalnya kita tentang sholat, misalnya atau puasa Ramadan, kewajiban-kewajiban yang ada, nggak bisa nanti kita bilang di hadapan Allah, ya Allah, saya nggak belajar ilmu sholat sama puasa. Ya udah, saya nggak sholat sama puasa, orang saya nggak belajar. Apakah kita terbebas dari gebukan di neraka gitu? Ya enggak. Karena bukan hanya gara-gara kita nggak mau belajar, terus kita jadi terbebas dari beban syariat, bukan. Kita wajib mencari ilmunya agar kita bisa melakukan kewajiban yang ada. Gitu. Maka carilah sebanyak-banyaknya, setidaknya yang kita cari adalah ilmu untuk kita melakukan kewajiban yang wajib dulu deh, yang penting. Kita nggak sholat tahajud, nggak sholat duha, nggak sholat rawatib, nggak apa-apa. Yang penting 5 sholat ini benar dulu. Sambil jalan, sambil melakukan sholat sunnah juga, gitu ya. Bukan dihabiskan waktunya untuk beribadah terus, tapi tidak mau mencari ilmunya dalam mengevaluasi. Ya, kalau dulu mungkin orang pedalaman ya, lam yabluhum ad-da'wah, tidak tersentuh dengan dakwah-dakwah. Itu bisa orang dulu itu bilang di hadapan Allah, tidak sampai pada saya dakwah ya Allah. Bisa, aksesnya memang belum ada. Sekarang internet semudah-mudah ini, kita tidak mencarinya, gitu ya. Ulama menyebar di mana-mana, kita pun tinggal di tengah kota yang di setiap gedungnya ada pengajian. Lalu kita bilang sama Allah, ya Allah saya nggak tahu ilmunya. Nah, ini nggak bisa menjadi alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Maka akses kita untuk mencari ilmu, inilah yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil manfaat dengan akses-akses yang ada. Baik. Oke, mungkin saya ingin menanyakan Ustazah, ini kita kan tahu ya bahwa kita di era yang mudah untuk belajar gitu ya Ustazah, online gitu kan ya. Tapi kan dengan sendirinya tadi seperti yang Ustazah sempat sampaikan, ada yang satu yang bikin ngantuk gitu, ada yang mungkin kata-katanya terlalu ada yang tajam gitu ya Ustazah. Yang galak gitu ya, Iya, banyak. yang galak. Mau ngomong galak kok. Iya, terus? Ya, ini sebetulnya kalau misalkan, tapi sama-sama ilmunya gitu. Kalau kita memang mencari yang sesuai dengan yang bisa kita terima itu, bagaimana Ustazah? Sah-sah aja atau apakah ini termasuk adab juga gitu yang harus kita penuhi gitu Ustazah? Ya, salah satu adabnya gini. Kan kadang-kadang tidak semua alim ulama kalau bicara meneduhkan, nggak semua. Ada yang galak, gitu ya. Wow, galak. Kalian masuk neraka semuanya ini nanti, gitu ya. Duh, waduh, gitu ya. Ya sebagai adab kita, kalaupun ada yang ingin kita luruskan atau tersinggung atau apa, itu di luar majelis. Jangan menegur beliau di dalam majelis. Ya, setelah selesai majelis, ngobrol berdua di belakang layar. Pak Ustadz, mohon maaf. Tadi Pak Ustadz ngomongin neraka-neraka, saya deg-degan nih sampai sekarang, gitu ya. Mana saya pakai ring jantung ini. Gimana nih Pak Ustadz, tolong dong damaikan hati saya, gitu. Tapi jangan di tengah forum, karena bisa menjatuhkan muruahnya beliau. Terus boleh nggak sih kita memilih Ustadz gitu, yang ngomongnya lebih enak didengar, biar nggak ngantuk. Karena kalau misalnya ngantuk, kadang-kadang catatan jadi nggak rapi gara-gara kita kebawa-bawa ngantuk gitu. Ya bisa saja, asalkan setidaknya kita mendapatkan
pembicara yang sekualitas. Jangan yang mentang-mentang yang kualitas profesor bikin ngantuk, kita cari aja yang nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah cari ilmu, yang penting lucu. Nggak seperti itu. Kita cari pembicara yang sekualitas dengan beliau, tapi yang tidak bikin ngantuk. Tapi kualitasnya setidaknya beliau ini memang punya bekal. Setidaknya kalau misalnya kita yang tahu gurunya siapa. Kalau misalnya beliau kuliahnya di mana. Ini kan yang penilaian zahir yang setidaknya bisa kita lakukan. Kita lihat profilnya, kita lihat biografinya. Bagaimana biografi pendidikannya. Apakah kuliahnya perminyakan? Ya, kalau kuliahnya perminyakan, beliau ngisi seminar tentang minyak aja, kan gitu. Oh, tapi kuliahnya Masya Allah, ini dulu. Oh, beliau cuma lulusan pesantren, nggak pernah kuliah. Tapi beliau sering mengikuti talaki-talaki yang ada. Dapat sanad dari para ulama. Itu keren. Ya, keren, luar biasa gitu. Gus Baha misalnya. Kita nggak tahu beliau pernah kuliah di mana, tapi Masya Allah sanad keilmuan beliau banyak. Gurunya syekh dari sana, dari sini, semuanya Masya Allah. Gitu ya. Nggak ada masalah walaupun nggak pernah kuliah, tapi kita lihat track recordnya, subhanallah, sanad keilmuannya banyak sekali. Menghatamkan sekian banyak kitab bersanad. Nah, ini yang perlu kita lihat. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu guru yang seperti itu, setidaknya lihat. Oh, S1-nya di bidang hadis, tafsir, fikih, syariah. Oh, S1-nya di bidang umum, tapi pernah S2 di bidang ini, di bidang itu, dan lain sebagainya. Setidaknya memang kita menilai beliau capable untuk kita ambil ilmunya yang sesuai dengan apa yang beliau miliki. Gitu ya. Jadi track record keilmuan, background keilmuan, itulah yang paling penting kita untuk ketahui sebelum kita memutuskan akan mengambil ilmu atau tidak. Baik. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustazah, saya bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya termasuk yang senang sekali menuntut ilmu, tetapi terus terang kalau level kesabaran saya kadang tipis. Kita semua mungkin ya. Jadi kadang saya suka bosan apabila saya belajar satu ilmu, dan kemudian kalau misalkan saya merasa tidak sabar karena tidak selesai, akhirnya saya berpindah ke ilmu yang lain. Jadinya saya hanya setengah-setengah saja gitu. Kira-kira untuk memupuk level kesabaran ini seperti apa ya Ustazah? Karena saya merasa sama juga kalau misalkan saat lagi futur untuk bersolat atau baca Quran gitu. Ya. Tipsnya itu bagaimana Ustazah? Itu yang disebut dengan talabul ilmi sighari kan naqshi 'ala al-hajar. Mencari ilmu saat masih muda itu seperti mengukir di atas batu. Mudah banget, tidak cepat hilang. Sedangkan mencari ilmu di waktu tua itu kayak mengukir di atas pasir pinggir laut. Begitu datang lautnya, hilang tulisannya. Nah, kita mumpung masih agak muda, kita bilang agak muda ya. Masya Allah kalau kita belajar di waktu muda jamaah sekalian. Kami dulu kelas 4 SD, oleh ayah kami disuruh belajar nahu, bayangin. Kami disuruh ngafalin nazam-nazam jurumiyah satu kitab kelas 4 SD. Saya nanya dulu sama ayah. Ayah, kita disuruh ngafalin begini, ngapain sih? Udah hafalin aja, ntar juga tahu manfaatnya gitu. Kita disuruh ngafalin sorof, ya. Fa'ala, fa'alu. Tasrifan kita diajarnya kelas 5 SD. Satu buku kita disuruh hafalan. Sebelum datang gurunya, disuruh baca itu hafalan. Kita nanya, ya ngapain sih kita ngapalin begini-begini? Emang berguna? Hafalin aja dulu, gitu. Tapi kita sabar, gitu ya. Anak-anak lain di jam segitu nontonnya Ultraman Taro. Kita disuruh ngapalin tasrifan sama ayah. Tapi disuruh sabar aja kalian, sabar. Entar nonton Ultraman hari Minggu aja, gitu ya. Tapi sabar. Baru kita tahu, Masya Allah, ternyata kalau kita tidak menguasai ilmu nahu sama sorof, gimana kita mau buka kitab? Sedangkan ilmu tafsir, hadis, kitab itu semuanya ada di kitab kuning, kagak ada harokatnya. Nggak bisa ilmu nahu sorof, nggak bisa kita baca, nggak dapat ilmunya. Gitu ya. Maka butuh kesabaran memang mencari ilmu itu. Nah, karena kita baru mencari ilmu, misalnya jamaah sekalian, aduh saya dulu kecilnya kagak diajarin begituan, nggak apa-apa. Anggap aja sekarang kita masih muda, gitu ya. Selama masih ada yang lebih tua dari kita, anggap aja kita masih muda, gitu.
Ya, artinya kesabarannya dipupuk lebih tinggi. Kalau dulu waktu kita masih kecil, ya kita nggak punya beban apa-apa selain nuntut ilmu. Nah, kalau sekarang kan bebannya udah banyak, maka kesabarannya harus dipupuk lebih tinggi lagi. Aduh, saya nggak sabar. Udah belajar ini kagak hatam-hatam juga, mau nambah yang lain dulu dah. Boleh, tapi ntar terusin, tuntasin yang ke awalnya lagi. Yang ke sini lagi, tapi tetap tuntaskan. Setidaknya yang wajib-wajib dulu dituntaskan. Yang nggak wajib-wajib ya nggak apa-apa. Yang nggak terlalu bermanfaat di keseharian nggak apa-apa. Misalnya kita belum tahu tuh tentang sejarah Palestina misalnya. Kita ingin belajar tentang Palestina. Penting nggak? Penting banget. Tapi kalau misalnya itu menyita waktu terlalu banyak, boleh dikurangi porsinya. Nah, kita belajarnya apa? Ya emang keseharian gitu. Gimana cara sholat, gimana cara puasa, gimana apa sih kewajiban dan hak saya sebagai istri, sebagai ibu gitu. Kemudian bagaimana kita menghindari dosa, gimana kita menghindari maksiat, gimana bla 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 segala macam. Bagaimana ilmu hutang piutang, kalau saya mau ngutang ilmunya kayak gimana, kalau saya mau begini ilmunya bagaimana. Itu yang penting dulu. Untuk yang tidak implementatif sehari-hari boleh kita kurangi porsinya. Tapi yang implementatif sehari-hari dan itu sifatnya wajib, itu yang dibanyakin porsinya untuk kita pelajari. Setidaknya agar kita terhindar dari pelanggaran atas kewajiban. Soal yang lain, aksesori-aksesori boleh dikurangi. Jangan kebalik gitu ya. Oh, kalau misalnya udah bicara tentang apa tuh namanya Illuminati, apalagi konspirasi gitu ya, setiap hari ngomong itu ditanya tadi malam sholat nggak, aduh tuh dia ketiduran tadi, udah diqodho belum, emang wajib qodho lah, yang kurang penting fokus, yang penting malah tidak fokus, itu kan nyungsang namanya ya. Jadi kita yang kita pentingkan yang implementatif, yang wajib kita lakukan, yang lainnya boleh dikurangi porsinya, tapi tetap kita memberikan kepedulian di situ, jangan sama sekali menutup mata atas apa yang terjadi pada kaum muslimin yang lain. Baik. Oke, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan lain mungkin ya. Baik. Sudah jam 13:15 ya, kita mungkin jamaah sekalian harus kembali ke meja kerja masing-masing. Untuk itu, sebagai closing statement, mari sama-sama kita memperbaiki niat kita dalam mencari ilmu. Butuh kesabaran tadi ya, ilmu, niat, kesabaran, dan keikhlasan. 4 poin yang paling penting untuk menjadi modal kita dalam mencari ilmu. Adab kita kepada guru, adab kita kepada ilmu, adab kita kepada kitab, dan bagaimana juga kita menyampaikan ini kepada anak keturunan kita, sehingga jangan sampai zuriyah anak-anak kita buta kepada agama dan ibadahnya sendiri. Sehingga nanti kalau kita meninggal dunia, anak kita bisa kirimkan Al-Fatihah buat kita. Gitu ya. Jangan sampai kita meninggal, anak kita cuma taruhin MP3 di atas kuburan kita, gara-gara dia nggak bisa ngaji, na'udzubillah. Ya. Baik, itu saja jamaah sekalian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan. Semoga sehat-sehat selalu Ustazah. Amin. Terima kasih Mbak Dia. Saya mohon pamit semuanya. Ya, untuk teman-teman, sekian untuk kajian kita hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kajian 2 pekan ke depan. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.